Assalamualaikum, namaku Sania, praktikan praktikum budidaya jaringan tanaman golongan C3. Nah, di video kali ini akan membahas tentang praktikum budidaya jaringan tanaman yang dilakukan secara mandiri. Adapun kegiatan pertama adalah sterilisasi alat dan tempat. Sebelum sterilisasi alat, botol-botol kultur dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Sedangkan pincet dan silet dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas. Alat-alat tersebut disterilisasi menggunakan panci kukus sebagai pengganti autoklaf selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, alat-alat dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung. Kemudian, enkas yang digunakan sebagai penghenti laminar dimodifikasi dengan menambahkan aluminium foil di sekitar dinding enkas dan disinari lampu UV untuk meminimalisir adanya mikroorganisme. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan media 3. Pertama-tama, pisang ditimbang seberat 250 gram, kemudian gula ditimbang seberat 15 gram, dan agar ditimbang seberat 4 gram. Kemudian, pisang dan 250 ml air dihaluskan dengan blender. Setelah itu, 250 ml ekstrak pisang dicampurkan dengan 250 ml air. Kemudian seluruh bahan dicampurkan dan dimasak hingga mendidih. Setelah itu, media dituang ke botol kultur sebanyak kurang lebih 20 ml. Kemudian, botol ditutup dengan plastik transparan tahan panas. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan media 2, yakni campuran antara 500 ml air, 15 gram gula, dan 4 gram agar. Kemudian seluruh bahan dicampurkan dan dimasak hingga mendidih. Setelah itu dituang ke botol kultur. Pada media 2 ini terdapat 2 perlakuan tutup, yakni dengan aluminium foil dan dengan plastik transparan. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan media 1, yakni campuran antara 500 ml air dan 4 gram agar. Kemudian dimasak hingga mendidih dan dituang ke botol kultur. Dan tidak lupa ditutup dengan plastik transparan. Selanjutnya dilakukan sterilisasi media menggunakan panci kukus selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, media dipindahkan ke tempat yang sudah disterilisasi dengan alkohol 70%. Setelah itu ditunggu sekitar 3 hingga 5 hari untuk melihat apakah media tersebut terkontaminasi atau tidak. Kegiatan selanjutnya adalah sterilisasi aquades dan kertas saring. Setelah itu adalah kegiatan kultur in vitro. Sebelum itu dilakukan sterilisasi enkas dengan menyemprotkan alkohol 70%, kemudian dilap dengan tisu. Kemudian seluruh alat dan bahan yang akan digunakan pada penanaman disemprot alkohol 70% terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke enkas, untuk meminimalisir adanya mikroorganisme yang ada di permukaan benda. Selanjutnya, dilakukan sterilisasi benih jagung dengan merendam benih pada larutan sabun dan digodok selama 1 menit. Pincet yang digunakan disterilisasi menggunakan alkohol dan dilewatkan di atas api bunsen. Setelah itu dibilas menggunakan aquades steril sebanyak 3 hingga 4 kali.
Kemudian benih direndam menggunakan alkohol 70% dan digojok selama 1 menit. Setelah itu benih direndam menggunakan klorox 20%, kemudian tutupnya disil menggunakan plastik wrap, kemudian digojok selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, benih dibilas dengan aqua steril sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian dilakukan pengambilan embrio dari benih. Setelah embrio terkumpul cukup banyak, dilakukan penanaman 3 hingga 4 benih pada 1 botol kultur. Tidak lupa botol kultur diberi label untuk memudahkan pengamatan. Kegiatan selanjutnya adalah pengamatan kultur in vitro pada masing-masing perlakuan dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, dan panjang akar. Setelah eksplan tumbuh menjadi planlet, dalam waktu sekitar 3 hingga 4 minggu, dilakukan aklimatisasi, yakni pindah tanam dari botol kultur ke media tanam. Adapun hal-hal yang dibutuhkan adalah botol kultur dengan planlet yang sehat tanpa kontaminasi, kemudian pinset, kemudian larutan fungisida, kemudian media tanam, dan juga aqua steril. Adapun langkahnya ialah dengan membuka tutup botol, kemudian diberi aquades dan digojok pelan. Setelah planlet sudah terlepas dari agar, kemudian planlet dipindahkan ke larutan fungisida. Setelah direndam menggunakan larutan fungisida, kemudian planlet dipindahkan ke media tanam. Tidak lupa diberi aquades hingga kondisi lapang. Hasil yang didapatkan yakni planlet pada media 1 dan 3 tidak berhasil tumbuh di media tanam. Sedangkan untuk di media 2, planlet berhasil tumbuh. Sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.